Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi dengan saya Andri di Kilas Sejarah. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana perjuangan rakyat Afghanistan untuk meraih kemerdekaannya, guys. Nah, jadi Afghanistan itu salah satu negara yang terjajah dan perjuangannya hampir mirip dengan Indonesia. Seperti apa? Mari kita bahas di Kilas Sejarah. Let's go. Oke Pak, jadi sebelum kita menerangkan bagaimana perjuangan rakyat Afghanistan untuk meraih kemerdekaannya, kami akan membahas psikografis Afghanistan itu seperti apa. So, Afghanistan itu terdiri dari beberapa etnik dan yang sudah tercatat di catatan Global Future Institute dalam penelitiannya atau yang disebut GFI itu tercatat 21 etnik dan 30 bahasa daerah. Bahasa-bahasa yang dipakai 50% itu berasal dari bahasa Parsi atau yang disebut bahasa Dari. Jadi Pak, Afghanistan ini salah satu negara yang diperebutkan oleh dua negara besar atau negara adikuasa dari tahun 1747. Tapi sebelum kita bahas gimana perebutannya itu, kita menuju lama sebelum perebutan ini, yaitu di tahun 354 sampai tahun 328 sebelum Masehi, yaitu invasi Raja Zulkarnain. Nah, jejak-jejak sejarah ini bisa kita telisik dari celah Khaybar dan celah Salang. Salah satunya yaitu invasi Zulkarnain yang menuju Sungai Indus yang akan menaklukkan Hindustan. Nah, tapi Iskandar Zulkarnain ini terhenti invasinya di Gandhara atau yang sekarang disebut dengan Kandahar. Selanjutnya, ketika dinasti Umayyah berhasil menaklukkan Persia pada tahun 642 Masehi, maka Afghanistan ini termasuk daerah taklukan dari Bani Umayyah. Nah, sehingga sejak itu Afghanistan ya ikut ke dalam Umayyah. Tapi pada tahun 1219 atau 1219 karena keseluruhan wilayah Afghanistan tengah jatuh ke tangan Mongol, maka beberapa kota yang sekarang termasuk wilayah Afghanistan seperti Herat, Ghazni, dan Balkh jatuh ke tangan Mongolia. Oke, pada tahun 1747 seorang kepala suku Patan bernama Ahmad Shah Durrani berhasil menyatukan beberapa suku-suku yang ada di sana itu disatukan dan menjadikan sebuah kepemimpinan baru, yaitu negara kerajaan Afghanistan itu bersatu menjadi satu kerajaan dan masih tergolong menjadi pemberontak karena belum sah gitu loh, belum sah kerajaannya. Dan setelah gubernur Persia di Afghanistan Nadir Shah itu dikalahkan di Kabustan, maka bisalah berdiri itu kerajaan. Tapi pada tahun 1842 dinasti Durrani digulingkan dan digantikan oleh dinasti Barazilai. Nah, pada masa dinasti Durrani ini, Pakistan itu bisa membentang luas, yaitu dari Masab di Iran sampai ke Delhi di India sekarang. Nah, dari sungai Amu Darya di punggung Himalaya sampai ke Laut Arab. Wah, bayangin bro, betapa luasnya Afghanistan dahulu pas itu dinasti Durrani. Nah, namun kekuasaan tersebut menyusut dengan masuknya Inggris lewat East Indian Company atau disebut EIC. Oke Pak, kita masuk ke tahun 1747 yang dimana kedua negara adidaya ini masuk ke dalam pengaruh Afghanistan. Nah, kalian tahu nggak kenapa Afghanistan itu diperebutkan oleh kedua negara ini?
yaitu Inggris dan Rusia. Emang Inggris itu dari dulu banget emang suka gitu, rusuh mainnya. Negara mana-mana itu mau dikuasain aja gitu loh. Nah, Inggris ini pada tahun 1741 masuk dan Rusia terlibat dalam upaya disebut sastrawan Inggris Rudyard Kipling. The Great Game tersebut ruang pengaruh di Afghanistan. Inggris didorong motivasi memperluas kekuasaan maritimnya di perairan Asia dan Afrika. Adapun Rusia memandang Afghanistan sebagai pintu keluar menuju ke Samudra Hindia dan Pasifik. Afghanistan was an empty, failed state into which Russia would move. Oke, sebagai hasil dari perang Inggris dan Rusia tersebut, Afghanistan antara tahun 1839 sampai 1842 dan 1870 sampai 1880, Inggris berhasil menguasai daerah selatan pantai Laut Arab. Nah, jadi Inggris itu dapat daerah selatan. Nah, daerah selatan dan sekarang itu menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Kedaulatan Pakistan itu ya dulunya termasuk Afghanistan gitu dulu. Jadi ya Inggris itu dapat situ. Tapi gini, sejak periode itu maupun di era Perang Dingin pada tahun 1850 sampai bukan 1850 tapi 1950 sampai 1989, Afghanistan merupakan medan proksi antara Inggris dan Rusia. Akan tetapi yang tadinya Inggris beralih menjadi Amerika Serikat dan Pakta Pasukan Atlantik Utara, nah atau NATO, dan versus Rusia dan Cina. Jadi komunis versus demokrasi gitu. Nah, kedua paham itu saling merebutkan wilayah Afghanistan. Oke, jadi ini seru sekali. Kita lanjut. Oke, jadi ketika Uni Soviet itu menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, maka sejak itu rakyat Afgan atau etnik-etnik yang di sana itu kan disebutnya Afgan gitu. Nah, itu bersatu dalam sebuah organisasi gerakan Mujahidin untuk melawan invasi Uni Soviet. By November 1841, Muslims in Kabul were ready to join this jihad. Nah, selama masa perang melawan Soviet ini, Mujahidin Afgan mendapatkan bantuan pelatihan intelijen, operasi dan dukungan persenjataan serta logistik dari Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Jadi ya gitulah, Pak Desam itu selalu ikut campur dalam urusan negara-negara Timur Tengah. Kayak yang sudah gua bahas sama rekan gua di video yang ini, guys. Tonton videonya. Marketing. Nah, jadi ketika perlawanan Mujahidin ini berhasil memaksa tentara Soviet untuk mundur dari Afghanistan, dalam kutip itu Soviet kalah. Nah, maka bibit-bibit pertikaian internal di dalam tubuh Mujahidin itu mulai muncul. Nah, gimana Pak ini? Udah menang dari musuh, tapi banyak pertikaian ini muncul di tubuh sendiri atau di dalam organisasi Mujahidin itu. Nah, pertikaian ini berbagai nuansa, dari mulai sistem kenegaraan, bagaimana untuk sistemnya itu harus dibuat gimana. Jadi di dalam Mujahidin ini ada dua macam kelompok. Yang satu itu kayak moderat, yang satu itu ekstremis atau radikal gitu. Nah, ini yang menjadi problematika atau pertikaian di sini adalah bagaimana sistem negara itu dibuat. Yang kelompok fundamentalis itu ingin membuat sistem yang negara Islam tegak gitu. Kalau yang moderat itu
ya dibuat sekuler lah, bagaimana biar demokrasi itu berjalan mudah di sana. Jadi ya hanya pertikaian seperti itu. Tapi ya apa ya, bagi gua sih kalau itu bisa didiskusiin bagaimana membuat rancangan sistem negara ini berdiri. Seperti di Indonesia kan juga gitu dulu, melalui berbagai berbagai macam diskusi agar timbul sebuah falsafah negara yang kita kenal sekarang Pancasila. Tapi di Afghanistan sekarang ya basicnya itu negara Islam gitu, tapi ya tetap ada sekulernya, enggak langsung Islam yang tegak seperti semua pakai syariat gitu, enggak. Oke, jadi gitu bro, itu perjuangan rakyat Afghanistan itu kalau gua ini nilainya ya berat banget sih. Itu dijajah sama Rusia, dijajah sama Inggris, dan Pak Desam pun ikut-ikutan. Dan ya biasalah Pak Desam mah gitu orangnya, suka ikut-ikutan padahal nggak membela, atas nama membela, tapi ya biasa kan, kalian pasti tahu lah, makanya tonton videonya yang satu ini. Oke. Nah, gitu dulu dari saya, Andri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, like, serta share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.